Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini. Nah, kali ini gue akan ngelanjutin pembahasan dari novel Tensei Gizoku no Isekai Bouken Roku, yang dimana ini adalah kelanjutan dari video yang kemarin. Di video sebelumnya itu sampai pada pembahasan yang dimana Kain itu mengantar para pengawal ke kota Drintel ya, mengawal si putri kerajaan dari Regan, si Leline. Oke, jangan berlama-lama lagi, langsung kita gasken. Di sini Kain dan kelompoknya pun tiba di penginapan Cat Comnes dan mereka pun berpencar ke kamar masing-masing. Setelah berpamitan pada enak, Kain pun meninggalkan penginapan. Kain pun masuk ke sebuah gang sepi lalu kemudian menggunakan sihir transfernya dan berpindah ke mansion. Setelah melakukan sedikit percakapan dengan Darmesia, Kain pun kembali meninggalkan mansionnya menuju ke tempat Leline menginap. Setelah Kain meminta pemilik penginapan untuk memberikan pesan kepada Leline bahwa dia sudah datang, Leline pun segera turun bersama dengan kesatria pengawalnya. Leline pun telah mengganti pakaiannya dan sudah dalam keadaan yang penuh persiapan. Terpana akan keanggunan gaun khas putri bangsawan itu, Kain pun tak sengaja menyuarakan kekagumannya. Mendengar perkataan Kain itu, kesatria pengawal pun tampak marah karena menurutnya seorang petualang biasa yang berani mengatakan itu merupakan sebuah penghinaan. Namun, Leline menghentikan kesatria itu dengan tangannya dan tidak mempermasalahkannya karena dia juga merasa senang jika Kain mengatakan itu. Setelah mengatakannya sambil tersenyum, Leline pun menuju ke kereta yang telah disiapkan. Setelah ia naik di dalam kereta, dua orang kesatria pun berjalan di depan kereta, sedangkan Kain duduk di tempat kusir. Dan kereta itu pun mulai berjalan menuju rumah wali kota yang juga merupakan mansion milik Kain. Kedua kesatria pengawal pun memulai percakapan mereka bahwa mereka tidak menyangka mereka bisa langsung bertemu dengan wali kota tanpa harus menunggu beberapa hari. Karena sebelumnya ketika mereka memberikan suratnya, pelayan di sana pun langsung mengatakan untuk datang kapan saja. Menurut mereka itu dikarenakan Earl Silford yang masih anak-anak sehingga dia pun tidak terlalu memikirkan hal itu. Mendengar percakapan antara dua kesatria yang menunggangi kuda di depannya, Kain pun hanya bisa tersenyum. Tak lama setelah itu mereka pun tiba di mansion wali kota dan terlihatlah dua orang penjaga di kedua sisi gerbangnya. Ketika mereka menyadari ada kereta yang mendekati mansion, salah satu dari mereka pun berlari ke arah mansion. Kesatria pengawal pun berbicara kepada penjaga yang masih ada di gerbang dengan mengatakan bahwa mereka adalah rombongan dari Putri Leline, putri dari Earl Regan dari kota Misanga yang telah membuat janji dengan wali kota. Setelah memastikan bahwa mereka telah mengkonfirmasinya sebelumnya, maka mereka pun dipersilakan untuk masuk. Kesatria itu pun melewati gerbang terlebih dahulu, lalu kemudian kereta yang membawa Leline pun mengikutinya dari belakang. Ketika kereta itu memasuki gerbang, penjaga gerbang itu pun terkejut melihat Kain yang ada di kereta itu. Kain pun hanya tersenyum sambil menempelkan satu jari di dekat bibirnya seakan mengatakan bahwa itu adalah sebuah rahasia. Penjaga yang terkejut itu pun segera mengangguk. Lalu kereta itu pun tiba tepat di depan mansion. Di halaman mansion sudah ada para pelayan yang dipimpin oleh Darmesia yang berdiri menyambut mereka. Kesatria itu pun turun dari kudanya dan kemudian membukakan pintu kereta. Lalu Leline pun turun dengan anggun. Darmesia pun mulai membuka pembicaraan dengan mengucapkan terima kasih atas perjuangan panjang Leline untuk sampai ke sana. Darmesia juga mengatakan bahwa Earl Silford akan segera selesai bersiap-siap, jadi Leline pun akan diantar Darmesia ke kamarnya terlebih dahulu. Darmesia pun membungkuk hormat dan para pelayan di belakangnya pun serentak ikut menundukkan kepala mereka. Kain pun juga turun dari kereta dan berdiri di sebelah Leline, namun Kain hanya mengangguk puas melihat sikap Darmesia. Kesatria itu pun menyuruh Kain untuk menunggu di luar bersama dengan kereta kuda dan kusirnya. Darmesia pun sempat melirik ke arah Kain sebelum akhirnya ia pun berangkat untuk mengantar Leline dan dua kesatria itu masuk ke dalam mansion. Ketika Kain tidak melihat mereka lagi, Kain pun segera berputar menuju ke pintu belakang dan kemudian berpindah ke ruang kerjanya. Di ruang kerja itu, pakaian formal milik Kain pun sudah disiapkan dan Kain pun segera mengenakannya. Ketika Kain sudah siap, terdengarlah suara pintu yang diketuk. Darmesia pun bertanya kepada Kain apakah dia sudah siap.
Darmesia juga mengomentari kelakuan Kain yang sedikit jahil itu. Namun bukannya Darmesia tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Kain, namun dia malah cenderung menyukainya. Kain pun mengatakan tidak apa-apa untuk melakukannya sesekali. Lagi pula menurut Kain, dirinya juga adalah seorang petualang, jadi tidak ada yang salah dengan hal tersebut. Darmesia pun mengerti. Dia juga mengatakan bahwa saat ini Alec masih ada di ruang kerjanya. Mendengar itu, Kain pun memerintahkan Darmesia untuk memanggil Alec ketika waktunya tiba. Darmesia pun mengerti dan akan memanggil Alec pada saat yang tepat. Bersamaan dengan itu, Kain dan Darmesia pun tersenyum bersamaan. Setelah diajak Darmesia untuk segera menemui tamu mereka, Kain pun meninggalkan ruang kerjanya sambil tersenyum. Lalu, ruang tamu tempat Leline dan rombongannya menunggu itu pun diketuk. Tidak hanya Leline, dua orang ksatria yang berdiri di belakangnya pun juga merasa gugup. Lalu kemudian pintu pun terbuka, Darmesia pun masuk dan di belakangnya Kain pun ikut masuk. Kedua orang ksatria itu pun sangat mengenali sosok yang baru saja masuk itu sehingga mereka pun terpaku melihat hal itu. Leline pun sedikit terkejut, namun ia pun tersenyum dan segera berdiri kemudian membungkuk. Kain pun mengangguk sambil tersenyum dan meminta Leline untuk duduk kembali. Kemudian Kain pun memperkenalkan dirinya sebagai Kain von Silvoth Drintel dan berterima kasih atas perjalanan panjang mereka untuk datang ke sana. Menanggapi perkenalan Kain itu, sekali lagi Leline pun memperkenalkan dirinya sebagai Leline von Regan dan ia juga meminta maaf atas kunjungannya yang mendadak itu. Kain pun tidak mempermasalahkannya. Justru Kain yang minta maaf karena dia telah bersikap seolah membohongi mereka. Tapi Kain melihat bahwa Leline juga sudah menyadari hal itu. Mendengar pengakuan Kain, Leline pun tersenyum dan mengatakan bahwa dia sudah mendengar dari ayahnya tentang anak kecil berambut perak yang juga seorang petualang yang memancarkan aura yang tidak biasa. Dan ketika dia mendengar nama Kain, Leline jadi bisa menebaknya. Sementara mereka berdua berbincang, kedua ksatria yang berdiri di belakang Leline pun mulai bercucuran keringat dingin karena seorang bocah petualang yang mengikuti mereka sebagai pengawal dari ibu kota sebelumnya ternyata adalah seorang wali kota. Di prank cuy. Pada awalnya mereka sempat protes mengapa pengawalan seorang keluarga bangsawan harus melibatkan seorang anak-anak, karena jika terjadi masalah mungkin saja akan ada komplain ke guild ibu kota. Ketika mereka memikirkan hal itu yang ternyata sebenarnya anak itu adalah seorang wali kota, membuat hal itu sungguh di luar dugaan mereka. Kain pun berbicara kepada dua pengawal itu untuk berterima kasih dan meminta maaf karena telah menipu mereka seperti itu. Melihat Kain yang menundukkan kepalanya, para ksatria itu pun terkejut dan segera menghentikan Kain. Mereka juga minta maaf atas sikap mereka yang kurang ajar sebelumnya. Mereka pun membungkuk sedalam-dalamnya, lalu Kain pun memerintahkan mereka untuk mengangkat wajah mereka. Ketika Kain akan masuk ke topik utama pembicaraan, pintu pun diketuk dan kemudian terbuka, lalu Alec pun masuk. Saat Alec bertanya kepada Kain mengapa dia memanggilnya, Alec pun melihat sosok gadis yang duduk di hadapan Kain dan kemudian wajahnya pun menegang. Kain pun mempersilahkan Alec yang terkejut dengan keberadaan Leline di sana untuk duduk. Melihat Alec yang terkejut dengan senyum lebar di wajahnya, Kain pun mulai menjelaskan bahwa seperti yang telah dikatakan sebelumnya bahwa dia akan menjemput tunangan Alec ke Drintel. Alec pun terpaku mendengar perkataan Kain itu. Memang benar, setelah Alec diangkat menjadi baron dan berhasil melaksanakan tugasnya sebagai wakil wali kota Drintel, dirinya telah menerima segunung tawaran perjodohan. Namun seiring dengan pembangunan kota Drintel yang mengalami percepatan, Alec pun jadi tidak bisa terlalu sering datang ke ibu kota. Sehingga Alec pun tidak bisa menghadiri acara-acara perjodohan. Bahkan ia juga lupa memeriksa isi surat-surat yang ia terima. Soal Leline, dia bukanlah sosok yang tidak dikenal, melainkan salah satu adik kelas Alec sewaktu ia masih bersekolah di akademi ibu kota. Mereka pun cukup sering bertemu sapa dan dari segi penampilan fisik pun Leline adalah salah satu sosok yang disukai oleh Alec. Dan ternyata di sini Leline adalah tunangan si Alec ya, kirain harem baru dari Kain gitu. Dari segi kepribadiannya pun juga tidak ada satupun celah. Namun karena dulu Alec berpikir akan menjadi wakil jin dalam mengatur wilayah Gracia, jadi dia pun merasa tak mungkin mendapatkan seorang putri bangsawan. Apalagi Leline adalah putri dari seorang Earl yang merupakan bangsawan kelas atas, sehingga wajar jika Leline akan menikahi anak pertama dari seorang bangsawan kelas atas pula.
Terlebih lagi kota Misangga yang merupakan tempat Leline tinggal itu berada di sisi paling selatan kerajaan Esport yang membutuhkan waktu sekitar 10 hari untuk sampai ke kota Drintel, sehingga Alec pun tidak menyangka bahwa Leline akan datang sampai ke kota Drintel. Nah, di sini berarti ada miskom ya. Karena menurut di novel tuh Leline itu dari kerajaan si Regan. Ternyata Regan ini adalah salah satu marga ya, kayak Esport, kayak Silford gitu. Jadi di sini agak dibetulkan. Ternyata Leline masih dari kerajaan Esport, cuman marganya yang berbeda. Melihat Alec yang terdiam itu mulai duduk di sampingnya, Kain pun mulai menjelaskan situasinya bahwa ia telah mendapatkan quest dari Edin di ibu kota untuk mengawal rombongan Leline sampai ke kota itu. Dan di perjalanan Leline pun mengatakan bahwa dia ingin bertemu dengan Alec, sehingga Kain pun berpikir itu adalah waktu yang tepat mengingat Alec juga belum mempunyai tunangan. Kain pun menyeringai sambil menjelaskan kisah percintaan orang lain yang dirasanya bagaikan madu itu. Kain yang sudah mengalami banyak hal dan mendapatkan pertunangan yang tak dapat dihindarinya itu pun sangat bahagia melihat Alec yang baru saja diangkat menjadi bangsawan itu mengalami hal yang sama dengan dirinya. Leline pun menyapa Alec dengan sedikit sedih sambil menundukkan kepalanya. Leline pun mengatakan bahwa dia sudah mengirimi Alec surat namun tak kunjung ada balasannya. Parah lu Lex. Alec pun dengan terburu-buru meminta Leline untuk mengangkat wajahnya dan berjanji akan berusaha mendampingi Leline sebisa mungkin saat Leline berada di Drintel. Mendengar perkataan Alec, Leline pun mengangkat wajahnya dan tersenyum. Leline pun mengatakan bahwa dia juga membawa titipan surat dari ayahnya untuk wali kota Kain dan juga Alec. Leline pun melirik ke arah para ksatria, lalu para ksatria itu pun mengeluarkan 2 pucuk surat dari dalam magic bag dan menyerahkannya kepada Leline. Kemudian Leline pun meletakkan surat itu di atas meja. Di sini ada perbedaan ya, dengan item box ataupun magic bag itu berbeda ya. Setelah memastikan segel lilin pada surat itu, mereka berdua pun membuka segel itu dan membaca suratnya. Kain pun tersenyum setelah membaca isi surat tersebut, sedangkan wajah Alec menjadi pucat. Setelah selesai membaca surat itu, Alec pun memberikan jawaban bahwa dia mengerti dengan isi suratnya. Namun dia minta izin untuk memikirkan hal itu sejenak karena itu terlalu mendadak. Leline pun mengerti karena dia juga berencana untuk tinggal di kota itu sekitar 2 minggu. Leline pun meminta Alec untuk memberikan jawabannya selama ia masih berada di kota itu. Leline pun membungkuk hormat. Karena Kain berpikir tamu mereka mungkin masih lelah karena baru saja sampai di kota itu, jadi Kain pun berencana untuk mengadakan pesta penyambutannya besok. Kain pun mengatakan itu sambil melirik ke arah Darmesia. Seakan sudah memahami hal itu, Darmesia pun membungkuk. Bentar, kita minum dulu. Astaga. Perbincangan mereka pun berlanjut selama beberapa saat, namun Alec hanya mengangguk saja mendengar semua cerita dari Leline. Mulai dari pembicaraan tentang masa sekolah mereka sampai masa setelah kelulusannya dan tinggal di kota Misangga. Leline pun membicarakan kota Misangga dengan penuh kebanggaan dan kebahagiaan. Kemudian tibalah saatnya Leline untuk kembali ke penginapan mereka. Setelah Leline berpamitan dengan senyum penuh di wajahnya, ia pun kembali ke penginapan. Kain dan Alec yang mengantarkan kepergian mereka pun kembali ke dalam ruang kerja Kain. Kain pun mengatakan kepada Alec bahwa selama dia mengikuti mengawal Leline dari ibu kota, Kain menilai Leline adalah orang yang baik, sehingga mereka bisa sedikit tenang. Alec pun menghela napas melihat Kain tersenyum sambil menyatakan pendapatnya itu. Alec pun sudah menduga bahwa mereka sudah membicarakan hal itu dengan ayahnya Gam. Bahkan Alec Earthsun juga sudah menyetujuinya. Earthsun ini tidak tahu siapa, ayahnya mungkin ayah si Leline ya. Sehingga Alec pun berpikir bahwa dia sudah tidak bisa melarikan diri lagi dari hal itu. Alec pun memegang surat itu dan keluar dari ruangan dengan bahu yang melemah. Setelah Kain menyaksikan kepergian Alec itu, ia pun kembali membuka suratnya. Kain pun tidak menyangka semuanya jadi seperti itu. Bunyi surat itu adalah, Tuan Kain yang terhormat, pertama-tama selamat atas pelantikanmu menjadi Earl dan lama tidak jumpa. Mungkin sejak kita mengalahkan Goda di pantai waktu itu. Aku benar-benar berterima kasih waktu itu. Kalau begitu mari masuk ke inti pembicaraan.
anak perempuanku yang waktu itu aku bilang tak akan kuberikan kepadamu, ternyata sudah lama sangat menyukai Alex. Aku sudah melakukan berbagai perjodohan untuknya, namun dia terus saja menolak, dan ketika istriku menanyakannya, aku baru mengetahui kenyataan itu. Namun sebagai seorang keluarga Earl, aku tidak bisa membiarkannya menikah dengan seorang putra yang tak memiliki hak waris meskipun dia adalah putra Margrave sekalipun. Tapi berkat saran Tuan Kain, Tuan Alex kini telah diangkat menjadi seorang baron. Untuk itu aku memutuskannya untuk mengizinkannya menikah dengan anakku. Aku juga sudah membicarakan hal ini dengan ayah kalian, si Gam. Ya, memang pendapat orang itu secara pribadi juga penting, namun kurasa dia tidak akan menolak. Kamu juga akan menerima quest dari Edin untuk mengawal putriku dari ibu kota. Dia adalah anak baik yang sangat sayang jika disia-siakan. Kalau begitu aku serahkan padamu untuk membujuk Tuan Alex. Jika kamu berkunjung lagi ke wilayahku, aku akan menyambutmu. Salam, San von Regan Misangga. Nah, itulah isi surat dari ayahnya si Leline. Setelah membaca surat itu lagi, Kain pun menghela napas panjang. Dahulu ketika Kain masih seorang Viscount, Kain sangat ingin makan makanan laut. Jadi pada akhir pekan ia pun menggunakan sihir terbangnya untuk menuju ke selatan. Pada saat itu Kain pun menemukan sebuah monster yang muncul di pantai. Saat itu Kain pun bertarung bersama dengan seorang pria dan memutuskan untuk menginap di rumahnya. Pria itu adalah wali kota di sana, Earl San von Misangga, ayahnya Leline. Terlebih lagi, San ternyata adalah teman sekelas Gam, ayahnya Kain, dan perjodohan pun segera dilakukan setelah Alex diangkat menjadi baron. Earl San memiliki seorang putra dan 2 orang putri. Salah satu putrinya seangkatan dengan Kain dan sempat melihat Kain saat upacara penyambutan. Meskipun Kain menyembunyikan statusnya sebagai petualang, tapi gadis itu dapat dengan cepat menyadarinya. Karena Kain sudah tahu bahwa Leline adalah anak dari Earl San, maka ia pun menjadi kolaborator dalam misi perjodohan Alex dengan Leline tersebut. Nah, mungkin sampai di sini untuk videonya kali ini. Di video kali ini agak ya ada manis-manisnya gitulah ya tentang perjodohan Alex dengan Leline. Nanti juga kita akan menyaksikan, masih lama sih tapi ya, kunjungan Kain ke negara iblis dan mendapatkan harem baru itu masih lumayan panjang gitu. Jadi ya ditunggu aja lah tiap hari videonya, walaupun videonya tidak upload tiap hari ya. Dah, sampai segini dulu dan see you.